Kuliner Vietnam kini mulai mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Apalagi makanan Vietnam sering dibilang sebagai makanan yang paling sehat karena banyak menggunakan sayuran segar. Cita rasa otentik Vietnam bisa kita jumpai di Yo Saigon Cafe yang berlokasi di Kuningan, Jakarta. Menu bertemu dengan Chef Pap yang asli Vietnam tapi sudah jago bahasa Indonesia. Wah, kita mau masak apa nih? Katanya mau masak apa? National dish-nya Vietnam. Ya, hari ini saya masak ke cá kho to. Cá kho to itunya kayaknya namanya ikan. Ikan. Ya. Ini pakai ikan apa? Ya, ikan batin. Patin. Terus bahan-bahannya, Chef? Ya, bahan salnya ini ada yang bawang merah, Bawang merah, chop, oke. sama kecap ikan, Kecap ikan, ya lada hitam, ada hitam, cabai rawit merah, Mantap. sama daun bawang. daun bawang. Kalau yang ini? Yang ini nah, kita sambal. Sambal ini sudah selesai masak jadi ini. Oh, dicampur. Ya, jadi dicampur. Ini Ya. Chef hebat banget, Chef. Kenapa? Orang Vietnam tapi harus bisa bahasa Indonesia. Mantap. Iya. Untuk membuat cakoto atau ikan masak karamel ala Vietnam ini, pertama-tama tumis bawang merah sampai wangi, lalu masukkan ikan. Ini kalau diganti sama ikan lain bisa nggak, Chef? Ya, bisa. Bisa ikan lele, ikan lila, sama ikan gurame. Oh, gurame bisa juga? Ya, gurame bisa. Oh, mantap. Balik ikan agar matang merata, selanjutnya masukkan saus sambal. Sudah cium. Ini delicious nih. Kalau bahasa Vietnamnya enak apa? Enak itu ngon. Ngon. Wah, Ya, ini ngon, ini ngon. ngon. Masak sampai bumbu mengkaramel. Lalu masukkan ikan dalam panci tanah. Tambahkan air dan cabai. Masak selama 5 menit agar ikan matang sempurna dan bumbu meresap. Ya udah, saya tunggu di depan aja, Bapak, Chef. Ya, boleh, Chef, Pak. lanjut ya. Ya, boleh, Pak. Thank you so much, ya. Oke, Pak. Ya. Kalau bahasa ini terima kasih apa? Ya, makasih itunya cảm ơn. Come on. Ya, cảm ơn. Come on ya. Saya duluan ke depan. Chef Pap juga menyiapkan beragam sajian khas Vietnam lainnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan tentu saja Po Bu, menu paling populer dan jadi kebanggaan masyarakat Vietnam. Keunggulan masakan Vietnam adalah penggunaan bahan-bahan yang sederhana, namun bisa jadi hidangan yang sedemikian rupa lezat. Perang yang terjadi selama 120 tahun di Vietnam turut mempengaruhi kulinernya. Kondisi perang membuat masyarakat Vietnam dapat memasak bahan-bahan yang mudah didapat. Daun-daun bisa mereka olah menjadi masakan yang lezat dan sehat. Perang juga membuat kuliner Vietnam mendapat sentuhan budaya Cina, Prancis, dan sedikit Amerika. Ini dia Vietnam dish. Ini mewah beneran serius nih, mewah. Ini kan ada appetizer, ada ini dessert, dan ini main course-nya, luar biasa. Ini gimana cara makannya ya? Chefnya kemana tadi? Chef, tolong, Chef! Nah, mantap. Chef, ajarin cara makan ini, Chef, gimana? Ya, makan di sini kan. Hmm. Ya, saya contoh bikin kamu makan. Ya, oke. Gimana caranya? Ya. Ini bánh xèo. Oh. Autentik Vietnam. Bánh xèo merupakan makanan yang berbentuk pancake garing dengan isian udang, tauge, dan juga sayuran segar yang jadi ciri khas masakan Vietnam. Oh, gitu. Sama pickle. Sama ini daun tieto di Vietnam bawah. Di sini ada nggak? Sini nggak ada. Ah, nggak ada, serius? Ya, benar. Ini Wah. sama rau quế, ini basil Vietnam. Oh, Nah, basil Vietnam di ini basil Vietnam. ya basil di Vietnam. Oh, kayak ini ya, kayak kemangi, bukan? Sama kemangi, tapi rasanya beda. Coba dulu. Ternyata lebih semeriwing ya. Ya, beda. Bánh xèo dinikmati dengan cara dibungkus bang trang atau rice paper, yaitu sejenis kulit lumpia ala Vietnam. Kulit tipis berwarna putih transparan ini terbuat dari tepung beras. Bánh xèo dinikmati dengan cocolan saus no cham, saus dari kecap ikan yang paling populer di Vietnam. Lagi enak. Enak. Jadi memang aroma ini lebih dapat daun-daun ini ya. Ini basil Vietnam ini. Apa namanya nyebutnya? Nah, rau quế. Rau kue ini jadi lebih dominan. Jadi dapat di lidah kita agak semeriwing, tapi enak banget, segar banget di lidahnya. Keren. Absolutely delicious nih. Luar biasa. Mumtaz. Oke, ini benar-benar nasional dish-nya udah di hadapan penuh, ini namanya Po Bu. Mantap ya. Nih. Ini buntut. Cakep. Terus ada beef ini. Ini rib eye yang dipotong kecil, tipis ya. Jadi mah agak mentah, tapi ketika masuk ada kaldu masuk tadi, dimasukin kaldunya yang masaknya 14 jam, jadi kayak gini nih, matang juga, dia tetap panas kan. Nih kalau ngeliat bentuk mie-nya sendiri memang kalau kita sih kayak kue tiaw ya, persis. Kita cobain dulu.
Nah, kalau di lidah ini rasanya kaldunya, stoknya memang istimewa ya. Aromanya nggak begitu menyengat, bahkan yang dominannya ada koriander, daun koriander yang dipotong. Jadi wangi gitu, aduh, fragrant. Cakoto disajikan ala menu makan keluarga Vietnam, lengkap dengan nasi, cha choang tom atau sup udang yang mirip tom yum serta tumis kangkung. Sama seperti orang Indonesia, orang Vietnam juga merasa belum makan kalau belum makan nasi. Ini ikannya itu enak banget ya. Ikannya lembut banget, memang karakter si patin kan lembut ya. Lembut terus ada sedikit kayak ada lemak-lemaknya di bagian kulit tuh, enak banget ya. Terus sama sekali nggak habis karena masaknya kan 2 kali tadi ya. Udah di fried gitu, masukin terus disiram kuah lagi. Oke. Endok ini aja. Ini supnya si ikan chua tom ini mirip-mirip tom yum ya, tapi ini ala Vietnam. Manis, agak asam sedikit, tapi asamnya tuh dari asam manis dari nenas, terus ada potongan tomat, cakep banget. Ini istimewa banget kalau bilang. Ini segar banget ya, di lidahnya tuh enak banget. Dan pedesnya tuh nggak lebay ya. Biasanya kan pedes sampai semeriwing, nyiksa kita, ini nggak. Mumtaz, ngon. Menu lengkap dari Vietnam ditutup dengan dessert chê choy, sejenis kolak pisang dengan kuah santan berwarna putih. Untuk minumannya ada sambal luong yang berisi batang lotus, kurma Cina, dan longan kering. Berbicara mengenai makanan Asia Tenggara, masing-masing negara punya cita rasa khas yang seolah sulit dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Semoga episode Food Story kali ini menginspirasi. Sampai jumpa minggu depan.